Halo semua, Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya, tapi saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya kali ini adalah tentang sebuah situs yang namanya Connected Papers. Kalau Anda sedang menulis skripsi, atau tesis, atau disertasi, atau sekedar karya ilmiah yang ingin Anda terbitkan, Anda tentunya mencari sumber-sumber pustaka atau sumber-sumber informasi yang bisa Anda dapatkan dari internet. Nah, Connected Papers membantu Anda untuk menemukan sumber-sumber referensi atau sumber-sumber acuan yang sudah digolongkan berdasarkan kemiripannya. Jadi nanti kalau Anda mengklik situs itu, maka Anda akan dihadapkan atau disajikan satu visualisasi tertentu di mana Anda bisa melihat paper-paper atau karya ilmiah yang sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan kemiripannya. Jadi manfaatnya satu, Anda bisa mendapatkan banyak sekali rujukan ke sumber-sumber lain, karena itu semua sudah dipilih oleh pengelola situsnya, dan kemudian Anda juga bisa melihat kemiripannya. Di sini Anda bisa memaksimalkan fitur itu untuk menentukan mana sumber-sumber yang layak Anda kutip atau layak Anda baca lebih lanjut untuk kemudian Anda kutip di dalam karya ilmiah atau skripsi atau tesis atau disertasi Anda. Nah, Connected Papers membuka kemungkinan eksplorasi ke arah itu secara lebih luas. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan video saya. Ya, selamat datang di Connected Papers. Jadi Anda tinggal mengklik saja setelah mengetikkan di kolom searching-nya Google, Connected Papers. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, sekarang misalnya Anda sedang menulis atau ingin meneliti tentang dampak teknologi digital terhadap kegiatan pemasaran. Anda ingin menulis suatu penelitian atau suatu artikel tentang dampak teknologi digital terhadap pemasaran. Maka tinggal mengetikkan saja di kolom searching-nya dampak teknologi digital terhadap pemasaran. Kemudian klik build a graph. Nah, kemudian langsung disodorkan banyak sekali atau ya katakanlah beberapa artikel atau artikel di jurnal yang berhubungan dengan topik tadi. Ya. Kalau kita pilih salah satunya yang paling atas misalnya, maka dia akan membentuk suatu visualisasi dari artikel-artikel yang berkaitan dengan artikel tadi. Nah, di sini misalnya yang kita klik adalah pengaruh revolusi digital terhadap pemasaran dan perilaku konsumen. Setelah kita klik, maka kita akan mendapatkan visualisasi seperti ini. Nah, di dalam Connected Papers, makalah-makalah atau artikel yang punya kemiripan itu akan digolongkan menjadi satu klaster atau satu gugus seperti ini. Jadi, masing-masing gugus ini atau masing-masing klaster ini adalah sekumpulan artikel yang berkaitan satu sama lain atau mempunyai kemiripan satu sama lain. Nah, kita bisa melihat dulu kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh banyak orang di bidang dampak teknologi digital terhadap pemasaran. Jadi, Anda bisa melihat di sini ada artikel tentang Netflix, ada artikel tentang analisis faktor yang mempengaruhi pembentukan minat berlangganan, ada analisis behavioral involvement pada binge watching dan sebagainya. Ya, jadi langkah pertama kita dalam mengeksplorasi kumpulan artikel ini adalah melihat satu persatu judul-judul artikel yang sudah disajikan, dan kita bisa dari situ kita bisa menajamkan fokus dari topik kita. Mungkin kita ingin membuatnya menjadi lebih tajam, menjadi lebih spesifik, atau bahkan mungkin kita perlu mengubahnya. Ya, tidak tergantung pada langkah eksplorasi pertama ini.
Jadi tadi ketika kita mengetikkan yang pertama kali, itu barangkali idenya masih umum. Tapi kemudian ketika kita melihat jurnal-jurnal yang sudah terbit atau artikel-artikel yang sudah terbit, maka kita mungkin punya keinginan untuk mengubahnya atau memodifikasinya sedikit. Ya. Itu adalah hasil dari eksplorasi yang pertama. Nah, kemudian kita juga bisa melihat prior works. Prior works, kalau kita klik ini, maka ini di dalam keterangannya adalah mengatakan bahwa ini adalah makalah-makalah atau paper-paper yang umumnya disitasi oleh paper-paper yang tadi kita lihat di grafiknya. Ya, jadi semua yang ada di sini itu adalah paper-paper yang banyak disitasi, banyak dikutip oleh paper yang tadi kita lihat di gambar tadi. Ya. Apa artinya? Artinya adalah paper-paper ini adalah important seminal works, artinya paper-paper yang penting dalam topik ini. Ya. Karena dia banyak sekali dikutip oleh paper-paper yang tadi sudah kita lihat di grafiknya. Nah, karena mereka merupakan kajian yang penting, maka sebaiknya kita membaca paper-paper ini untuk bisa menajamkan kualitas dari topik kita. Atau setidaknya kita bisa membuat suatu kajian teori atau kajian latar belakang yang lebih tajam, lebih bagus, lebih relevan dengan perkembangan yang terkini. Ya. Itu sebabnya kenapa di sini dikatakan important seminal works. Artinya ini adalah paper-paper yang banyak sekali dikutip dan oleh karenanya kemungkinan besar mereka mengandung gagasan-gagasan yang memang bagus, gagasan-gagasan yang memang terkini, gagasan-gagasan yang memang berkualitas. Ya. Kita bisa melihat satu-satu di sini. Kita bisa melihat sendiri di sini. Misalnya paper yang pertama ini dikutip 24.882 kali. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya paper yang pertama ini. Paper yang kedua dikutip 5.907 kali. Jadi kita tinggal memilih saja mana yang kira-kira relevan dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa sebaiknya kita memilih yang terbaru ya. Kalau sudah 1989 seperti ini barangkali sudah terlalu tua. Nah, kita pilih yang lebih baru. Oke. Itu adalah untuk prior works. Prior artinya sebelumnya. Jadi paper-paper sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke derivative works. Kalau kita klik derivative works, maka ini adalah daftar paper yang mengutip banyak paper yang tadi kita lihat di bagan atau di visualisasi tadi. Ya, jadi ini adalah daftar paper, daftar makalah yang mengutip banyak dari paper yang sudah kita lihat di graph tadi. Sorry. Oke. Nah, jadi ini artinya adalah paper-paper ini itu bisa merupakan mungkin bisa merupakan hasil survei ya dari bidang yang sedang kita kaji. Ya, jadi Anda bisa melihat sendiri di sini ada paper pertama, paper kedua, paper ketiga. Ini juga bisa Anda kaji satu persatu untuk melihat keterkaitannya dengan topik yang sedang Anda tuliskan atau topik yang mau Anda teliti atau mau Anda tulis. Ya. Oke, itu derivative works. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat pada yang lain, misalnya tadi yang paper pertama seperti ini ya. Mungkin kita ingin melihat bagaimana jejaring dari paper yang ini. Klik saja, kemudian kita klik di sini connected papers-nya. Kita klik connected papers, maka untuk paper kedua tadi akan dibuatkan juga visualisasi dari gugusan-gugusan paper yang terkait dengan dia. Ya. Jadi sekarang ini adalah pusatnya. Ini bisa kita lihat di sini, ya judulnya.
Kemudian bisa kita lihat gugusan-gugusan artikel atau paper yang terkait dengannya. Jadi semakin dekat eh, lingkaran-lingkaran yang lain, itu artinya paper-paper itu semakin terkait dengan paper utama tadi. Ya. Semakin jauh, barangkali mungkin kemiripannya kurang. Ya. Tapi mereka juga punya kesamaan sendiri. Buktinya mereka dikelompokkan dalam gugus yang lain. Demikian juga dengan gugus yang ini. Ya. Kemudian perhatikan ada eh, garis-garis ya yang menghubungkan. Nah, seperti itu. Nah, menurut keterangannya dari Connected Papers, semakin tegas garisnya atau semakin kelihatan garisnya, itu artinya kedua paper itu semakin kuat keterkaitannya. Ya, fitur berikutnya yang bisa kita pakai adalah ini. Jadi untuk sebuah sumber kita bisa melihat pada semantic scholar. Ini kalau kita klik, maka dia akan membawa kita pada halaman ini. Ya, jadi di sini kita bisa melihat informasi tentang artikel itu secara lebih lengkap. Ya, di sini ada corpus ID, kemudian ada eh, tanggal penerbitan, ya. Kalau kita expand, kita bisa melihat lebih banyak lagi, ya. Nah, di sini kebetulan dikatakan no paper link available, ya, oke. Tapi kalau misalnya tersedia, maka kita bisa melihat lebih jauh lagi pada artikel ini. Oke, jadi itu gunanya button tadi, ya, semantic scholar. Kemudian masih ada satu lagi, kita juga bisa melihat artikel ini di Google Scholar, satu portal lagi yang berisi kumpulan dari artikel-artikel di jurnal. Kalau kita klik, maka kita akan dibawa ke sini. Nah, ini adalah kalau Anda sudah punya Google Scholar, maka Anda bisa langsung mengakses makalah yang tadi kita klik. Ya. Ini rupanya ada bentuk PDF-nya, jadi silahkan kalau Anda berminat, Anda bisa mengklik ini. Ya, kemudian ya seperti di Google Scholar, tentunya Anda juga bisa melihat informasi lebih jauh tentang artikel yang tadi Anda klik. Oke. Nah, jadi dari sini Anda bisa melihat banyak sekali atau Anda bisa punya peluang banyak sekali untuk mengeksplorasi satu topik dari sudut pandang berbagai paper yang sudah terbit sebelumnya. Jadi itulah gunanya Connected Papers, kita bisa meningkatkan kualitas dari ulasan teori kita, umumnya di skripsi itu ada di bab 2 ya. Kita bisa mengulas lebih panjang lebar, lebih terkini, dan lebih relevan dengan perkembangan wacana tentang topik yang sedang kita tulis. Itulah gunanya Connected Papers. Nah, semoga uraian ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode saya berikutnya.